Di sebuah ruangan tertutup, pertemuan antara William dan Veronica menjadi scene pembuka dalam film ini. Keduanya mulai bercerita tentang banyak hal, termasuk William yang menanyakan tentang masa lalu Veronica. Uniknya, Veronica yang telah ditinggal matoi oleh kedua orang tuanya malah tak sedikit pun menunjukkan raut wajah kesedihan. Bukan karena kedua orang tuanya yang galak atau tak pernah menyayanginya, anak perempuan itu justru menganggap bahwa kematoyan menjadi sesuatu yang kekal dan akan terjadi pada semua orang yang hidup di muka bumi. Karena alasan itulah, Veronica menilai jika kematoyan kedua orang tuanya adalah suatu kepastian yang tak perlu ia sesalkan. Mendengar pernyataan tersebut, William yang tertarik dengan karakter Veronica lantas mengajak anak perempuan itu untuk ikut dengannya. Ia mengatakan bahwa Veronica nantinya akan ia didik untuk mengerjakan hal-hal besar yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki. Namun ia tak menjelaskan apa yang bakal dilakukan oleh anak perempuan tersebut. William juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki nasib yang tak jauh berbeda dengan Veronica, di mana istri dan anak perempuannya telah dibunuh oleh sosok jahat di luar sana. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan menjalankan peran seolah Veronica kini menjadi anak dari William. Kemudian, singkat cerita 12 tahun pun berlalu dan Veronica kini masih terus menjalani pelatihan yang diberikan oleh William. Mulai dari pencarian jejak dengan meninggalkannya di tengah hutan, menggunakan senjata api, hingga melatih gadis itu untuk bela diri. Dalam suatu latihan, William juga mengajarkan teknik kuncian yang diakuinya bisa menghilangkan kesadaran dari target hanya dalam waktu 20 detik. Menariknya, Veronica yang sudah mulai terlatih bisa dengan mudah menguasai setiap teknik yang diajarkan oleh pria itu, termasuk mengunci William hingga tak sadarkan diri. Tak hanya memberikan pelatihan saja, William juga turut memberi suntikan khusus yang diakuinya bisa menimbulkan rasa takut luar biasa pada Veronica. Ternyata itu dilakukannya agar gadis tersebut bisa menaklukkan ketakutan terbesarnya, hingga tak ada lagi ketakutan yang ada dalam diri Veronica. Di sebuah kedai, sekelompok pria dengan dandanan rapi terlihat tengah serius memperhatikan pelayan yang ada di sana. Salah satu dari mereka yang bernama Jameson bahkan sampai menghampiri pelayan itu hanya untuk mengajaknya ke suatu pesta. Penampilan Jameson yang menawan serta dandanannya yang berkelas jelas membuat pelayan itu dengan mudah menerima ajakan tersebut. Hingga pada suatu hari yang telah ditentukan, pelayan wanita yang bernama Gwen itu pun ikut bersama rombongan Jameson dan teman-temannya. Namun, naas bagi wanita itu. Ia yang telah berdandan rapi dan mengira akan pergi ke suatu pesta mewah, ternyata malah dibawa oleh Jameson ke pedalaman hutan. Di tempat itulah akhirnya terungkap bahwa ternyata Jameson dan teman-temannya merupakan kawanan psikopat yang selama ini kerap memperdaya banyak wanita di kota tersebut. Tidak untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu, melainkan para pria berkelas itu menjadikan setiap targetnya sebagai buruan yang akan mereka habisi dengan cara keji. Sama seperti yang dialami Gwen, ia yang tak berdaya akhirnya harus matoi setelah ditembak oleh kawanan psikopat itu. Di suatu malam, acara kumpul-kumpul yang dilakukan Jameson dan teman-temannya ternyata tengah diintai oleh Veronica dan William. Dari kejauhan, William menjelaskan tentang kasus hilangnya sejumlah wanita secara misterius dalam beberapa waktu terakhir. Ia juga meyakini bahwa kawanan psikopat itulah yang selama ini menjadi dalang di balik hilangnya banyak wanita yang ada di kota tersebut. Karena alasan tersebut, Veronica yang terpancing amarah pun akhirnya melakukan penyelidikannya sendirian. Dengan begitu ramah, wanita itu menghampiri salah satu wanita yang diketahui sebagai pacar dari salah satu kawanan psikopat tadi. Meski baru pernah bertemu, namun pembawaan Veronica yang sangat baik mampu menciptakan suasana obrolan yang hangat dengan Jennifer. Dalam obrolan tersebut, diketahuilah bahwa ternyata Jennifer telah cukup lama menjalin hubungan spesial dengan Sean.
salah satu pria yang juga menjadi kawanan psikopat bersama Jameson. Namun sejak mereka berpacaran, Jennifer selalu merasa tak pernah mendapat perhatian dari Shane. Pria itu justru lebih banyak meluangkan waktunya bersama Jameson dan yang lainnya. Mendengar pengakuan tersebut, Veronica yang merasa cukup dengan informasi yang ia butuhkan lalu beranjak pergi sembari memotivasi Jennifer untuk segera melupakan Shane. Di malam yang berbeda, Jameson yang tengah mencari mangsa barunya akhirnya bertemu dengan Veronica. Di kedai itulah Jameson tanpa ragu langsung mengajak Veronica untuk pergi bersamanya ke suatu pesta. Bahkan ia sampai berpesan pada gadis itu agar berdandan cantik, seolah menjelaskan jika pestanya nanti sekaligus akan menjadi kencan pertama mereka. Menyadari Jameson telah masuk dalam jebakannya, Veronica pun dengan genit menerima ajakan itu dengan senang hati. Pada malam yang telah dijanjikan, seperti biasanya Jameson mulai menjemput satu demi satu kawan psikopatnya. Mulai dari Shane yang selalu melakukan ritual membajak sawah dengan Jennifer sebelum melakukan aksi perburuannya, Nelson si anak mami yang gemar makan es krim, hingga Daniel anak konglomerat yang menjadikan kapak sebagai benda kesayangannya. Tak jauh berbeda dengan Veronica, persiapan pun dilakukannya dengan berdandan sebagaimana pesan Jameson sebelumnya. Dengan mengenakan gaun dan lipstik berwarna merah serta rambut pirang yang ditata dengan sangat rapi, gadis itu mampu tampil dengan begitu memukau. Dalam perjalanannya, aksi vandalisme juga dilakukan oleh kawanan psikopat itu. Bahkan mereka juga turut meminta Veronica untuk ikut merusak kotak pos yang ada di sepanjang jalanan tersebut. Tak ingin kedoknya ketahuan, gadis itu pun menuruti permintaan mereka meski ia tetap berpura-pura kesulitan dalam memegang tongkat baseball yang ia gunakan. Setibanya di tengah hutan, Veronica yang masih bersikap polos lalu diajak bermain truth order oleh kawanan psikopat itu. Alih-alih untuk membuat suasana di sana menjadi lebih akrab, wanita itu pun mengeluarkan bekal minuman yang telah dibawanya. Dengan genitnya, Veronica mulai membagikan minuman itu pada kawanan psikopat yang ada di hadapannya. Namun tidak dengan Jameson yang lebih memilih untuk menolak minuman tersebut. Tak lama kemudian, permainan truth order pun dimulai. Awalnya, permainan berjalan normal seperti biasanya. Hingga pada akhirnya, Veronica mendapat giliran untuk diikat kedua tangannya. Tidak hanya itu, Jameson yang mulai belak-belakan juga lantas menjelaskan tentang permainan mereka, di mana Veronica hanya diberikan waktu selama 5 menit untuk kabur sejauh mungkin, sebelum akhirnya kawanan psikopat itu mulai memburunya. Dengan berlagak polos, Veronica yang berpura-pura ketakutan itu lalu berlari sekencang mungkin sembari melepas ikatan di kedua tangannya. Tak terasa 5 menit pun berlalu, dan kawanan psikopat itu mulai melakukan perburuan kepada Veronica. Namun tanpa mereka sadari, minuman yang sempat diberikan oleh gadis itu kini mulai bereaksi. Daniel yang kala itu telah bersiap dengan kapaknya tiba-tiba berhalusinasi melihat sosok yang paling ditakutinya. Sosok manusia berkepala panda seketika muncul dan mulai menyerang anak konglomerat itu. Meski sempat memberikan perlawanan, namun sosok manusia berkepala panda yang ternyata adalah Veronica bisa dengan mudah menumbangkan Daniel. Bahkan gadis itu sampai menebaskan kapak di tubuh anak konglomerat itu, yang membuatnya matoi seketika. Kini giliran Nelson. Ia yang sangat menyayangi ibunya ternyata berhalusinasi seolah sosok kesayangannya itu telah pergi dan melupakannya. Ia bahkan sampai berhalusinasi seolah ada banyak pria bertopeng yang diperintahkan sang ibu untuk menghabisinya. Tak butuh waktu lama, Veronica yang berhasil membuat Nelson tumbang lalu menghujamkan batu besar ke wajah psikopat itu. Alhasil, si anak mami pun akhirnya meninggoy di tangan gadis tersebut. Tak jauh berbeda dengan kawan psikopat lainnya, Shane yang telah meneguk minuman dari Veronica juga ikut berhalusinasi. Dalam halusinasinya itu, Shane seolah melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Jennifer dan Jameson.
Tak terima dengan hal tersebut, Shane lalu menyerang Jennifer dan mencekiknya seraya ingin melenyapkan wanita itu selamanya. Namun tanpa diduga, sosok pacarnya itu ternyata adalah Veronica, yang langsung balik menyerang dan mencekik Shane hingga meninggoy. Usai menghabisi ketiga psikopat itu, Veronica yang mendapat sejumlah luka lalu membasuhnya di danau tengah hutan. Namun tak lama kemudian muncullah Jameson yang nampak begitu segar dan siap untuk menghabisi gadis tersebut. Dalam pertarungan mereka, Veronica yang sudah cukup lelah nampak kewalahan saat menghadapi Jameson. Tapi ia yang teringat kembali tentang teknik kuncian yang diajarkan William lalu mempraktekkannya kepada Jameson. Alhasil, psikopat itu pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Tidak seperti eksekusi yang dilakukannya pada ketiga psikopat lainnya, Veronica justru memilih untuk memberikan minumannya kepada Jameson. Saat terbangun, Jameson dibuat terkejut dengan tubuhnya yang kini telah terikat dan lehernya yang digantung pada seutas tali. Ia yang sempat diberi minuman oleh Veronica akhirnya berhalusinasi dengan membayangkan para wanita korban kekejiannya yang mulai datang menghampirinya. Perasaan bersalah, khawatir, dan takut yang berlebihan akhirnya membuat psikopat itu terpleset dari pijakannya. Alhasil, Jameson pun meninggoy dengan posisi tergantung. Di akhir film terlihat Veronica dan William yang tengah menikmati pancake di sebuah kedai. Uniknya, Veronica yang masih dengan dandanan yang berantakan dan penuh luka seolah tak bisa menikmati pancake yang tengah disantapnya. Bahkan ia menilai jika makanan tersebut sangat tidak enak baginya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Final Girl yang rilis tahun 2015. Kira-kira ada yang berminat nggak ya untuk menjadikan Veronica sebagai pacar? Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.